Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Nah, ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya ya. Kita sampai pada perkakas pengolahan lembar kerja. Kita akan gunakan Excel di sini. Oke, oh ya, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan ya. Setiap video atau di situ ada thumbnail yang ada halamannya, jadi nyarinya mudah. Oke, kita langsung saja. Syarat memulai aktivitas ini kalian sudah mengenal pengelolaan folder ya. Oke, di browser kalian itu mengenal perkakas. Ketika kalian membuka aplikasi Microsoft Excel, pertama kali akan muncul tampilan seperti ini. Microsoft Excel sudah menyediakan beberapa template yang langsung dapat digunakan. Untuk aktivitas ini pilih menu blank workbook ya, klik saja, double klik di blank sini ya, maka tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Tampilannya nah seperti ini ya kan, ini blank ya. Kemudian blank workbook akan menampilkan halaman worksheet kosong seperti pada gambar di atas. Untuk menyimpan worksheet, pilih menu file lalu save as. Biasakan segera menyimpan hasil kerja pada tahap penting dan tidak menunggu sampai selesai agar kalian tidak kehilangan hasil kerja. Nah, misalnya ada apa-apa itu aman. Ya, gitu ya. Caranya save as cukup mudah seperti ini. Ya, ini sudah saya save tadi dengan nama book 1. Ya, bisa di save as ulang ya, tinggal save as. Nah, di mana kita bisa browse atau di sini kelas informatika, ini salah satu folder Pak Ali. Nah, tinggal double klik saja. Yang tadi sudah saya save dengan book 1 XSLS ya. Kalau nggak jadi ya cancel gitu aja. Nah, seperti itu ya. Kalau kembali cukup di sini. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalian dapat memilih akan menyimpan dokumen ini di mana. Dengan memilih browse, simpan pada tempat penyimpanan komputer kalian. Dokumen dapat digabungkan dalam satu folder yang sama atau berbeda. Ikuti perintah guru. Ya, di sekolah diperjelas. Berikut ini adalah penjelasan lengkap terkait halaman worksheet. Ya, ada yang pertama ini ya. Nah, ini bagian yang sering kita gunakan. Ya, bagian satu menunjukkan quick access toolbar. Bagian ini menampilkan menu fitur yang sering digunakan. Nah, apa yang sering digunakan Pak Ali? Ya, kita lihat. Bukan hanya Pak Ali ya, semua orang ya. Tentu saja di bagian atas itu ada save, ya kan? Untuk nge-save. Atau yang lebih cepat kalian Ctrl S ya, ada di sini ya, save Ctrl S. Itu lebih memudahkan, kita cuman pakai jari aja ya. Oke. Kita lanjutkan sebentar. Nah, yang nomor 2 sekarang. Yang nomor 2 di bagian ini, bagian 2 menunjukkan ribbon. Di sini dapat mengatur banyak hal. Ya, kita lihat. Nah, di sini. Nah, terkait aplikasi Microsoft Excel. Ribbon berisi fungsi-fungsi yang dapat digunakan dalam Microsoft Excel, terdiri dari 5 tabs menu ribbon itu. Ya, tas menu yang ada secara default ada file, home, insert, page, layout, formulas, data, review, view, dan help. Ya, ini adalah menunya. Ya, oke, kita tunjukkan. Ya, ribbon ada 5 tabs menu. Kalau di tempat Pak Ali ada berapa ini? Ribbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 malah ya. Di sini ada home misalnya. Nah, di sini ada ribbonnya. Di home di sini ada cut, copy, macam-macam ini sering digunakan. Ada insert, bisa insert pictures, insert tulisan, chart ya, macam-macam. Line, kolom, nah ini, atau equation, simbol, nah itu insert. Ada page layout, macam-macam juga di sini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sini lagi. Tabs menu yang secara default bisa kita ganti-ganti juga ya sesuai dengan keinginan. Ada file, menu, insert, page,
layout, formulas, data, review, view, dan help. Apabila kalian menambahkan objek tertentu pada tabs, tambahan, tampil, dan berisi fungsi khusus objek tersebut, tapi ini disebut contextual tabs. Pada setiap tab, fungsi yang ada dikelompokkan ke dalam grup menu, contohnya tabs home. Termasuk grup menu adalah clipboard, font, alignment, number, style, cell editing, IDs. Ribbon dapat diminimize serta di customize. Kita bisa atur-atur sendiri ya. Bagian 3 merupakan formula bar. Nah, kita lihat bagian 3 adalah formula bar. Bagian yang ini. Nah, ini adalah bar. Ya. Di bawahnya ribbon. Oke. Kita lanjutkan sini. Bagian 4 menunjukkan worksheet yang terdiri atas kumpulan sel yang terbentuk atas baris, row, dan kolom. Ya, bagian ini kalian dapat melakukan pengolahan data melalui formula. Nah, ini yang data-data nanti kita masukkan di situ. Bagian 5 menunjukkan kumpulan worksheet, satu file atau workbook yang terdapat banyak worksheet sekaligus. Ya, di sini. Di sini ada worksheet bisa kita tambah sesuai dengan keinginan kita worksheetnya ya. Jadi jangan khawatir. Nah, ini kita tunjukkan lagi Excelnya. Ya. Nah, worksheet ini bisa tambah. Ini ada sheet 1, sheet 2 bisa tambah, sheet 3 bisa tambahkan ya. Kalau nggak jadi tinggal dihapus saja. Bisa ya. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 bisa sampai banyak sekali. Ya. Kadang-kadang ada pingin kita satu file tapi ngumpul kerjaan ada di file itu ya kita tambahkan sheetnya. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Nah, ini informasinya. Bagian 5 menunjukkan kumpulan worksheet. Sudah worksheet sekarang. Setiap worksheet terdiri atas banyak worksheet. Setiap worksheet terdiri dari atas kumpulan sel yang terbentuk atas baris dan kolom. Ya, di sini ada baris dan kolom. Karena kita klik di sini terdiri dari baris berapa, kolom berapa. Di sini adalah baris ya. Berarti di sini misalnya sel D3 ya, kolomnya D ya, kolomnya D baris ketiga ya. D3 berarti ini adalah kolom ke D ya, baris 3. Nah, yang sel ini. Ya. Oke. Jadi kolomnya dulu ya. Kolom terus baris. Sel terdiri dari penentuan antara kolom dan baris. Huruf yang digambarkan pada kolom angka melalui urutan. Contoh sel D3 artinya berada di kolom D dan baris ketiga yang menunjukkan alamat dari sel tersebut. Kumpulan dari beberapa sel disebut range. Contohnya dari B4 sampai B5. Ya, B4 sampai B5 ini ring B4 B5. Ring ya. Oke. Artinya sel terpilih baris 4 dan 5 pada kolom B. Ring dapat terdiri atas sekumpulan sel dan kolom. Contohnya F2 sampai F5 ya, sekumpulan sel dari baris yang sama dari C1 ke G1. Nah, gitu ya, dari C1 ke G1. Jadi mulai C1 sini ya ke G yang agak bawah. Nah, kita tunjukkan di Excel. Nah, di sini misalnya ini Excel kita. Dari C1 di sini adalah C1 ya ke G1. Nah, G1. Nah, di sini. Ya. Di sini adalah dari C1 ke G1. Oke. Kita tutup lagi. Maupun sekumpulan sel dari kolom dan baris tertentu dari A3 sampai C5 misalnya bisa ya, dari A3 sampai C5 contohnya seperti ini ya, kita tunjukkan lagi dari A3 sampai C5 ini adalah A3 ya sampai C5. Nah, di sini adalah dari A3 sampai C5
Ya, kalau mau di zoom aja di sini. Nah, biar kelihatan lebih besar. Nah, dari A3 sampai C5. Oke, kita kembali ke lembar kerja kita lagi. Cell dan range ini artinya digunakan saat mendefinisikan parameter untuk formula atau rumus dari aplikasi Microsoft Excel. Untuk melihat alamat dari sebuah sel maupun menuju sel tertentu dapat memanfaatkan bagian yang ditandai dengan elips ungu pada gambar 6.5. Nah, mana gambar 6.5? Nah, ini 6.5. Oh, sel tadi sudah saya timpa pakai warna merah ya. Sebelumnya ini tadi warnanya ungu. Oke. Olah worksheet. Berikut ini adalah langkah dalam mengolah worksheet. 1. Membuka workbook. Klik file workbook atau buka workbook kosong. Penjelasan membuka worksheet kosong akan diposisikan di sebuah sheet. Sheet ini ditambahkan bisa ya. Jika file sudah ada sebelumnya akan diposisikan pada sheet tracker yang dibuka. Ya. Select klik sheet yang dipilih. Penjelasan worksheet ini adalah 1 atau 2. Jadi tadi sudah Pak Ali tunjukkan. Ya, rename. Klik kanan untuk bagian worksheet yang dimaksud dan pilih rename. Klik 2 kali worksheet yang aktif atau klik 2 kali pada sheet yang aktif. Worksheet akan tampil dalam bentuk yang diubah, ketikkan nama barunya. Nah, coba ya kita di sini lakukan. Oke. Nah, di sini ini kita klik kanan, sheet 1 kita klik kanan. Klik kanan, di sini ada rename lembar 1. Lembar 1 misalnya. Nah, namanya sudah jadi lembar 1 ya kan? Ini kita double klik, klik. Nah, langsung kita tulis lembar 2 bisa. Lembar 2. Jadi kita bisa double klik di sini atau klik kanan ya. Di sini ada rename. Mana yang disuka terserah, ya kan? Lebih enak double klik ya, lebih mudah. Tapi ya silakan saja ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, lanjutkan. Insert. Untuk menambahkan worksheet baru cukup menekan insert ini ya, new sheet ini ya. Jadi ini mudah, sudah Pak lakukan tadi. Move. Cara move untuk memindahkan posisi worksheet. Cara 1 worksheet dapat dimaksud ditahan lalu digeser ke drag and drop intinya ya. Klik kanan worksheet yang akan dipindah lalu pilih menu move over copy. Copy menyalin persis ya worksheet secara utuh dapat dilakukan dengan copy worksheet. Klik kanan worksheet yang ada dan disalin ya. Sudah atau move dan copy. Move or copy ditekan akan muncul dialog box di mana kalian dapat memilih posisi baru lalu tekan OK. Ingin menyalin worksheet jangan lupa menekan checklist create copy lalu tekan OK. Jadi pada intinya kita bisa menggeser-geser, menambah, mengganti nama ya. Kita bebas saja di sini. Ya, ini kalau kita geser ya bisa geser ke sini. Ya, C3-nya dari tengah sekarang. Nah, lembar kerjanya kembali ditengahkan bisa. Ya, ini klik kanan juga ada macam-macam, ada rename, move, or copy. Jadi di sini ada menu-menu yang bisa kita coba-coba lah pada intinya ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, freeze panes. Fitur ini dapat membantu untuk membuat baris atau kolom tertentu berada pada posisi terkunci. Jadi kalau kita geser dia nggak ikut kegeser. Enak sekali ini ya kalau bikin tabel. Ya, efeknya adalah baris atau kolom tersebut dapat selalu terlihat freeze. Walau pada halaman worksheet kalian scroll lebih jauh ke bawah atau ke samping. Menu ini dapat diakses melalui view tab lalu freeze freeze panes. Ada 3 pilihan yaitu freeze pane mengunci baris atau kolom tertentu, freeze row top row dan freeze first column mengunci kolom pertama saja. Ya. Nah, ini freeze space ya. Ada freeze panes gitu ya. Nah, di
di situ. Jadi kayak ngunci gitu, nggak ikut ke scroll nanti. Freeze baris pertama. Dengan menurut ini dapat membuat baris pertama selalu terlihat walaupun dalam halaman yang di bawah scroll. Untuk mengaktifkannya kita klik di tab view, lalu pilih menu freeze, panel menu freeze top row, hasilnya dilihat ketika kita melakukan scroll ke bawah. Jadi enak ini kalau sudah banyak datanya ya. Kalau sudah banyak datanya enak itu. Ya, kalau masih kosongan gini nggak terlihat, nggak begitu terlihat. Kita isi aja asal ya. 1, 2, 3. Nah, di ini kalau kita geser ke bawah, dia akan bikin urut. Nah, di sini kalau kita geser ke kanan, bisa enggak? Oh, enggak bisa. Nilainya aja tergeser ya. Oke, ini harus gini. Harusnya sini yang kita geser. Bisa enggak? Nah, copy. Oke. Kemudian kita select di sini misalnya mana view ya. Di sini ini free space. Ya. Keep rows and column visible while the rest of the worksheet, ya, ada free span, ada top row, ya, macam-macam ya. Di sini misalnya view, coba kita freeze top row gitu ya. Nah ini kalau kita geser-geser ke bawah, sebentar. Ini masih kurang banyak datanya, kita perbanyak lagi biar oke. Kita dari sini tidak bisa ya. Kadang-kadang kita perlu coba-coba, siapa tahu bisa. View freeze space, first kolom pertama saja, freeze top row. Kita bentar, harusnya nggak kegeser. How come? View response, harusnya jalan. Kenapa nggak jalan? Wrong. Keep rows and column visible while the rest of the worksheet scroll based on current location. Oke. Oh, harusnya di atasnya ya, harusnya di bawahnya. Sebentar. Di undo dulu. Oke, nah di sini harusnya. View freeze, view freeze, harusnya ke coba kita kalau kopaskan ke sini, kita view freeze. Nah ini bawahnya, loh kok bawahnya aja yang berlaku, harusnya pinginnya sini tadi. What happened? View freeze, nah ini maksudnya ya.
Jadi kita lihat angka satunya ini selalu nampak walaupun yang lain scroll. Ya, seperti itu. Itu yang kita inginkan, freeze itu gitu. Oke. Freeze bench ini sangat berguna. Coba kolom bisa di freeze apa enggak. Jadi ini kalau kita geser-geser akan hilang. Coba freeze, ya, view, freeze, first column. Oke. Kalau kita geser, nah kolom pertama itu enggak ikut kegeser. Nah, kadang-kadang ini sangat diperlukan, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, to freeze kolom pertama tadi sudah ya. Freeze baris pertama. Dengan menu ini kita dapat membuat baris pertama selalu terlihat seperti tadi ya, walaupun halamannya di scroll ke bawah. Untuk mengaktifkannya, klik tab view lalu pilih menu freeze bench dan menu freeze top row. Hasilnya dapat dilihat ketika melakukan scroll ke bawah. Freeze kolom pertama, ya, kolom ini ingin selalu terlihat. Freeze first column. Dengan menu ini dapat membuat kolom pertama selalu terlihat walaupun halaman digeser ke samping. Untuk mengaktifkannya, klik tab view lalu pilih freeze pen lalu pilih freeze first column. Hasilnya dapat dilihat. Nah, tadi ya, kita sangat dimudahkan dengan fungsi-fungsi itu, karena kadang-kadang kayak judulnya atau apa kan ingin kita selalu terlihat saat ngisi-ngisi data, biar kita nggak keliru tempat ngisi data seperti itu. Kita lanjutkan. Freeze baris dan kolom tertentu ada di freeze bench. Selain baris maupun kolom pertama, kita juga mengunci baris atau kolom tertentu dengan memilih menu freeze bench. Pilih baris tertentu atau kolom tertentu, sel tertentu, pilih menu freeze bench, gitu ya. Nah, pada barisnya, pada kolomnya tertentu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Untuk melepas kunci terhadap baris tadi dapat memilih fitur unfreeze bench. Fitur ini akan muncul setelah kita berhasil melakukan kunci terhadap baris atau kolom, ya. Bisa dicoba-coba lah pada intinya ya. Cell reference. Dalam worksheet kalian dapat mengambil data yang berasal dari sel lain. Dalam memanggil sel tersebut terdapat 3 cara. Ada 3 cara, yaitu relatif, absolut, dan mix reference. Perhatian, memanggil data maupun formula dengan worksheet selalu menggunakan tanda sama dengan, ya, di bagian depan, sama dengan A4 atau sama dengan A1 tambah A2 gitu ya. Jadi hasilnya ya A1 tambah A2 nanti. Relative reference adalah pemanggilan sel standar pada worksheet. Relative reference dapat berulang sesuai dengan baris kolomnya apabila disalin ke sel lain. Ya, perhatikan sel D5, ya, di sini adalah D5, bagian kolomnya D, barisnya 5 ini ya. Sel D5 berformula memanggil isi nilai sel B5 plus C5. Artinya nilai pada D5 dipengaruhi oleh nilai yang ada di B5 dan C5. Perhatikan juga D6. Di sini D6, ya, merupakan proses penjumlahan yang sama dengan sel D5, maka kalian dapat menyalin formula pada sel D5 ke sel D6. Hasil formula pada D6 akan berisi penjumlahan dari sel B6 dan C6. Apabila formula D5 disalin ke E5 akan menghasilkan hasil yang berbeda, yaitu C5D5. Ya. Kemudian absolut, ya, nanti kita praktekkan ya. Di sini absolute reference ditunjukkan dengan adanya tanda dolar di depan nilai baris dan kolom. Ya, misalnya $F $12, artinya sel F12 akan terus dipakai walaupun formula disalin ke sel lain. Ya, di sini absolute harus D ini ya. Walaupun formulanya disalin tapi tetap itu nilainya, absolute reference, ya.
Artinya sel F12 akan terus dipakai walaupun formula disalin ke sel lain. Contoh data yang digunakan adalah wisatawan yang masuk ke Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019 untuk menghitung nilai persen jumlah wisatawan dari setiap negara di ASEAN diperoleh dari jumlah wisatawan per negara dibagi jumlah total wisatawan dari semua anggota ASEAN. Jumlah total wisatawan akan dianggap sebagai absolute reference. Perhatikan sel G9 ya. Sel G ya nomor 9. Nah, di sini berarti sel yang ini G9. Formula sel G5 akan disalin ke sel G9, hasilnya adalah formula pembagian F9 ya. F9 F di bagian 9 ini ya. Formula sel G5 disalin ke G9, hasilnya adalah formula F9 dan F ini absolut. Sel F9 berubah karena relatif reference, sedangkan sel F12 karena ada dolarnya ini tadi, logo dolarnya ya tetap karena termasuk absolute reference. Gitu ya. Jadi kalau kita tunjukkan ya, ini Excel kita. Kalau kita ingin membuat penjumlahan misalnya 9 tambah 11 gitu ya. Di sini ini kita jumlahkan misalnya. Ya. Ini tinggal kita sama dengan kita taruh aja 9 di sini muncul sendiri D9 ya. D9 ditambah ya 11 misalnya di sini. E11. Ya, enter sudah ya. 9 tambah 11 adalah 20. Nah, formulanya ada di sini. Ini formulanya seperti itu. Oke, dan ini relatif ya. Misalnya ini kita geser-geser, kita geser ke sini. Apa selnya kita geser-geser atau rumus yang sama ini kita aplikasikan di sini, di copy pastekan gitu ya. Nah, di sini akan 0 karena tidak absolut. Di sini akan menjumlah apa ini? F10 saja ini. Di sini adalah E10. Wah, ini sudah kacau ini tadi ya. Dapat dari mana tadi? F10. Kita undo dulu, kita copy, kita pastekan. Nah, sudah berubah ya. Jadi E10 tambah F12 nanti. Jadi berubah. Di sini adalah D9 ditambah E11, tapi kalau dipastekan, nah ini sudah berubah. Kenapa? Karena geser rumusnya. Nah, kalau kita nggak ingin geser, itulah perlunya kita nanti kasih dolar, gambar dolar tadi ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini kita lanjutkan dulu. Nah, pada intinya kalau nggak ingin kegeser-geser saat kita copy paste, itu kita kasih dolar tadi ya, dibikin absolut. Sekarang format sel. Di file worksheet kalian dapat mengatur format tampilan untuk setiap selnya tanpa mengubah nilai dari sel yang ada. Secara umum, fitur format sel dapat diakses dengan melakukan klik kanan pada sel yang ingin diatur, pilih format sel. Lalu akan muncul dialog box yang berisi pilihan untuk mengatur sesuai dengan format yang disediakan. Format dapat diatur terkait dengan number, alignment, font, border, fill, dan protection. Jadi macam-macam di sini ya. Jadi misalnya itu data keuangan ada RP-nya, nah, seperti itu ya kadang-kadang. Di tab number ada banyak sekali kategori lainnya yang bisa diatur. Berikut akan dijelaskan beberapa kategori yang umum digunakan. Pengaturan angka dapat dilakukan langsung fitur number dari tab home. Di sini ada persen, ada dolar ya. Number. Untuk mengatur tampilan angka, yang dapat diatur adalah jumlah angka pecahan desimal. Desimalnya berapa? Mau dimasukkan ada kayak kalau dalam keuangan ada sen ya. Apakah kalian ditampilkan dengan pemisah atau separator ribuan? Ya. Nah, itu di sini ada menunya.
Oke, kita lanjutkan aja. Number untuk mengatur tampilan angka dapat diatur adalah jumlah angka pecahan desimal. Apakah ditampilkan dengan pemisah separator ribuan apa enggak? Ya, format 1 digit pecahan desimal. Ya. Format 2 angka desimal dengan pemisah ribuan. Nah, ini kayak ada titik apa di sini ada komanya di belakang ya. Terus kemudian di sini ada titiknya untuk memisahkan ribuan, ya kan? Format 3 digit pecahan desimal dengan pemisahan ribuan. Nah, di sini sudah ada desimalnya, ada ribuan lagi. Ya, ini biasanya untuk uang. Ya. Date and time, tanggal dan waktu sebenarnya desimal dalam angka, yaitu jumlah hari yang dihitung sejak 1 Januari 1900. Waktu adalah angka yang merepresentasi tanggal dibagi dalam 24 jam perharinya. Tampilan tanggal dan waktu dapat diatur sesuai dengan kalender type, location, dan type-nya. Format tanggal dapat digunakan bergantung pada setting komputer kalian. Tanggal berupa date, month, year, atau year, month, date. DD 2 digit tanggal, MM 2 digit bulan, dan YYY 4 digit tahun. Nah, kita bisa mengatur di situ. Ya, jadi kalau ngasih tanggal, bulan, tahun itu formatnya sudah sesuai dengan harapan gitu ya. Currency atau accounting mengatur tampilan khusus pada keuangan ya. Contoh, judul kolom menunjukkan format yang dipilih adalah style atau pemisah ribuan dapat melalui tab home menu number. Simbol dapat tampilkan simbol mata uang dengan banyak pilihan. Ya, nanti bisa pakai euro, bisa dolar di sini ya, ada RP, ya, macam-macam ya. Ini contohnya di sini dolar sama RP. Kita ngeditnya di accounting. Percentage and scientific. Percentage dapat membuat tampilan angka dalam bentuk persen ya, di sini ada dalam bentuk persen. Scientific mengubah tampilan angka dengan tambahan eksponen. Ya, ini scientific, kalau ini persen. Kalau ini angka aslinya. Ya, angka aslinya 0,911. Kalau kita 0,911 ini dinyatakan dalam persen, tentu saja sudah dikalikan 100 dan belakangnya ada persennya, seperti itu. Ya, secara otomatis. Jadi kita tinggal klik kanan ngatur tampilannya. Teks dengan format teks, semua angka formula dianggap sebagai huruf. Untuk menampilkan angka 1 di paling depan biasa menggunakan format ini. Ya. Jadi kadang-kadang kita pingin number ini ditulis dalam bentuk teks. Nah, seperti itu. Alignment. Fitur ini kalian dapat mengatur posisi sel. Fitur ini juga dapat diakses dengan lebih mudah melalui tab fitur Home Alignment. Home Alignment itu kayak posisi tulisannya itu mau di tengah, rata kiri, rata kanan, seperti itu ya. Posisi yang dapat diatur adalah posisi teks secara horizontal, vertikal, dan arah dari teks. Semua bisa kita atur. Selain itu dapat pula dipilih menu warp text, yaitu agar isi teks panjang dapat ditampilkan dalam baris satu sel sama. 2 shrink to fit dikecilkan ya, agar isi teks dapat ditampilkan cukup dalam satu baris dan lebar sel tetap sama. Ukuran font yang mengecil. Ada merge cell, yaitu untuk menggabungkan 2 sel atau lebih ya. Terus kemudian di sini kita punya font. Font adalah jenis hurufnya tentu saja. Melalui fitur ini dapat kalian mengatur tampilan dari teks yang ada, yang dapat diatur dengan diubah pilihan font, style, ukuran, warna, dan efeknya. Fitur ini dapat diakses langsung melalui tab Home fitur font. Ya, ada border. Fitur ini dapat diakses melalui tab Home fitur font. Kalian dapat mengatur dari sel, yaitu apakah ada border garisnya itu loh ya. Garisnya dikasih garis kayak tabel apa enggak, pada intinya itu, dan kita bisa ngatur sendiri di situ. Ya, ada fill. Fitur ini kalian dapat mengatur warna sel. Ya, kadang-kadang kita pekerjaan itu kalau plain hitam putih kan kurang enak di mata ya. Kita bisa atur agar selnya itu berwarna-warni. Ada protection. Fitur ini dapat kalian mengunci ya atau menyembunyikan sel. Fitur ini baru aktif apabila kamu mengatur untuk mengamankan worksheet ya.
bisa mengunci atau menyembunyikan sel. Ya, aktivitas individu ya mari kita kerjakan karena ini sudah mentok ke bawah. Worksheetnya saya pindah dulu sebentar, pakai yang ini, bukan, ya yang ini. Oke, nah kita akan gunakan warna merah saja ya. Oke, cocokkan pernyataan dari jawaban berikut. Pilih jawaban dengan digunakan lebih dari satu kali. Pilihan jawaban dapat digunakan lebih dari satu kali. Ya, fitur ini dapat memberi warna pada latar sel. Itu tadi adalah yang ngasih warna tadi. Apa tadi? Fill. Fill. Kadang-kadang kali harus ngerpek ini. Fill. Mana? Tadi ya ini fill ya, fill color. Oh, di sini ternyata ada kata-katanya, fill color. Dengan fitur ini apabila menyalin suatu formula hasilnya tetap sama. Ya. Menyalin formula hasilnya tetap sama. Absolut kalau hasilnya tetap sama ini tadi. Mana tadi? Format accounting, format border, delete, format currency, format font, for number, tag print, page, make. Oh, enggak ada di sini ya. Absolute reference. Ya. Absolute reference. Ternyata di sini enggak ada di sini pilihan jawabannya. Oh, absolute cell reference. Sudah ada di kata-kata pertama ya. Ada selnya, absolute cell reference. Merupakan contoh dari absolute cell reference. Dengan fitur ini dapat membuat data pada baris pertama akan tetap halaman sudah scroll ke bawah freeze panes. Mana ini? Freeze panes. Oke. Dengan fitur ini angka 0 di bagian depan akan tetap ditampilkan. Mana ini? Format, delete, format currency, format font, format number, ya, mix cell reference. Ini format number ini. Sebentar. Format accounting, format border, format date, format currency, format font, format number, format text. Kalau number enggak, format text. Dengan fitur ini dapat membuat data dari baris atau kolom tertentu akan tetap walaupun halaman sudah di scroll ke bawah. Ini freeze panes tadi ya. Oke. Dengan fitur ini kita dapat mengambil nilai bilangan sebuah tanggal, format date. Dengan fitur ini kita dapat mengatur pemisahan ribuan bilangan, format number. Dengan fitur ini kita dapat mengatur tampilan tulisan dengan efek korek. Absolute cell, format border, format date, format mana ini? Format font, format text. Dengan fitur ini dapat menampilkan nilai uang dengan mata uang tertentu, format currency. Dengan fitur ini dapat mengatur pilihan baris pinggir sel, format border mana itu tadi? Format border ya. Dengan fitur ini dapat mengubah pilihan tampilan format font tentu saja. Merupakan contoh dari $49. Oh, ini contoh dari ini tadi.
absolute cell reference. Nah ini ya, mana tadi ada yang kayak kurang pas. Angka 0 di bagian depan tetap ditampilkan. Ini Pak Ali agak ragu-ragu sebenarnya ini. Itu sebenarnya format teks atau format number ya. Mix cell reference. Oh, ini tadi mix cell reference karena di mix ya, mix cell reference. Ya, enggak, dolarnya cuma 1. Oke. Mix cell reference. Nah, ini nomor 5 ini Pak Ali yang agak ragu-ragu. Ya. Oke. Seperti itu aja. Pengolahan data dasar akan kita bahas pada video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.